Saudara sekalian, katekismus kita minggu ini mengingatkan kita tentang 10 perintah Allah yang diberikan kepada bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Artinya 10 hukum Allah ini diberikan kepada mereka yang sudah dibebaskan dan diselamatkan oleh Allah. Lalu untuk apa 10 hukum diberikan kepada bangsa Israel? Setelah 10 hukum diberikan sebagai cara hidup suatu umat yang sudah diselamatkan. Allah ingin agar umatnya memiliki aturan, perintah, pedoman tentang bagaimana umat Allah itu seharusnya hidup sebagai umat Tuhan. Setelah Allah menuntut kehidupan yang sempurna dari umatnya dengan menaati semua perintahnya. Maka 10 hukum ini bukan sebuah pilihan, tetapi ini adalah sebuah keharusan yang Allah ingin. Ini merupakan sebuah satu kesatuan yang utuh yang Allah ingin umatnya untuk taati dan lakukan. Saudara John Bunyan mengatakan begini, bahwa 10 perintah Allah ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jika seorang melakukan 9 perintah dengan baik, tetapi dia melanggar salah satunya begitu, maka dia dianggap bersalah dan mendapat penghukuman seolah dia melanggar semuanya. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak boleh ada satupun dari hukum itu yang dapat dilanggar begitu. Seperti yang kita bahas minggu lalu, Allah ingin kita taat sepenuhnya kepada seluruh perintah Tuhan dan secara terus menerus. Tetapi tidak seorang pun bukan dari kita yang dapat menaati perintah Allah secara sempurna. Saudara, itu sebabnya Kristus datang, dia harus datang untuk menggenapkan dan melakukan 10 perintah Allah yang diberikan kepada kita dengan sempurna semua perintah Allah itu. Sehingga di dalam dia, dalam Kristus, kita dapat dibenarkan dan dipandang taat sempurna oleh Allah. Tetapi 10 perintah Allah ini juga bukan semata-mata perintah yang memberatkan atau aturan yang mengekang begitu ya, kehidupan kita sebagai umat Allah. Tetapi sebetulnya 10 perintah ini diberikan karena Allah mengasihi kita dan dia ingin memiliki relasi yang dekat dengan kita sebagai anak-anaknya. Setelah Allah ingin yang terbaik bagi kita sebagai ciptaannya. Allah ingin kita menjalani kehidupan dengan cara yang baik dan benar sebagai umatnya. Seorang mengatakan bahwa 10 perintah Allah ini adalah hadiah kasih, a love gift dari Tuhan bagi kita. Setelah ini bukan aturan yang mengekang, tetapi pemberian kasih yang diberikan Allah kepada umatnya supaya kita bisa terus berelasi dengannya. Tapi bukan hanya tentang bagaimana kita berelasi dengan Allah. 10 perintah Allah juga tentang bagaimana kita berelasi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan sesama kita. Setelah 4 hukum pertama tentang relasi dengan Allah, lalu 6 hukum kemudian yang kedua tentang relasi dengan sesama. Maka 10 hukum Allah tentang kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama kita, orang-orang di sekitar kita, seperti yang disimpulkan oleh Yesus di dalam kitab Injil. Saudara, Kristus tahu bahwa kita tidak mungkin melakukan 10 perintah ini secara sempurna. Itu sebabnya dia datang ke dalam dunia, melakukan semua perintah Allah secara sempurna bagi setiap kita. Maka di dalam dia kita dimampukan untuk menaati perintah-perintahnya. Setelah hari ini, waktu kita melakukan dan menaati perintah Tuhan, kita perlu melakukannya karena kasih kita kepada Allah, sebagaimana Allah ingin berelasi dengan kita. Sekarang kita mengerjakan perintah Tuhan, kita taat kepada dia, bukan dengan perasaan takut kalau kita gagal, karena kita gak mampu begitu. Tapi karena perasaan kasih kita kepadanya. Waktu kita gagal, waktu kita gak mampu mengerjakan, gak bisa taat kepada Tuhan, kita percaya Allah tidak menghukum kita. Karena Kristus telah mengerjakannya dengan sempurna bagi kita. Tuhan melihat hati kita dan kerinduan kita untuk mengasihi dia dengan taat kepadanya. Sudah berdoalah kiranya Roh Kudus menolong kita, memimpin kita, menopang kita untuk kita boleh mengasihi Allah dan menaati dia.